Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan ananda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2022-2023. Berikut ini adalah jadwal penerimaan peserta didik baru atau PPDB berdasarkan jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Pertama, pengisian data diri dimulai dari tanggal 25 Mei sampai dengan 10 Juni 2022. Kedua, pendaftaran calon peserta didik dimulai dari tanggal 13 Juni sampai tanggal 17 Juni 2022. Ketiga, pengumuman akan dipublikasikan pada tanggal 24 Juni 2022. Yang terakhir, jangan lupa untuk daftar ulang di tanggal 27 Juni sampai 28 Juni 2022. Selanjutnya, jadwal PPDB berdasarkan jalur zonasi. Pertama, pengisian data diri dimulai dari tanggal 25 Mei sampai 10 Juni 2022. Kedua, pendaftaran calon peserta didik dimulai dari tanggal 27 Juni sampai 1 Juli 2022. Yang ketiga, pengumuman peserta didik tanggal 8 Juli 2022. Dan yang terakhir, jangan lupa daftar ulang di tanggal 11 dan 12 Juli 2022. Kemudian, inilah pilihan sekolahnya. Untuk jalur zonasi, yaitu 2 SMP negeri dalam wilayah zona yang sama. Untuk jalur afirmasi tersedia 4 pilihan, yaitu 2 pilihan SMP negeri dalam atau luar wilayah zonasi dengan radius terdekat dan 2 SMP swasta. Untuk jalur perpindahan orang tua terdiri 2 pilihan SMP negeri dalam wilayah zonasi. Dan untuk jalur prestasi tersedia 2 pilihan SMP dalam wilayah zona yang sama. Jika ayah bunda ingin melihat daftar sekolah berdasarkan wilayah zona di Kota Bandung, dapat dilihat melalui tautan berikut. Nah, sekarang akan dijelaskan mengenai dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh ayah dan bunda. Persyaratan umum atau zonasi diantaranya, yang pertama, akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik. Yang kedua, kartu keluarga yang dikeluarkan 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dan yang ketiga, kartu tanda penduduk atau KTP orang tua. Berikutnya, dokumen persyaratan tambahan untuk jalur afirmasi rawan melanjutkan sekolah atau RMP. Ayah bunda dapat membuktikan salah satu keikutsertaan putra-putrinya dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, di antaranya Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Program Keluarga Harapan atau PKH, Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota, atau terdaftar pada Non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota. Untuk mengetahui keikutsertaan dalam program kemiskinan dapat diakses melalui link https://simdik.bandung.go.id/dtks. Bagi calon peserta didik jalur afirmasi yang belum terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, dapat mengajukan diri mulai tanggal 25 Mei 2022 untuk diproses melalui musyawarah kelurahan yang akan dilaksanakan paling lambat 9 Juni 2022.
Berikut ini tahapan usulan DTKS. Yang pertama, mendaftarkan sesuai domisili pada kelurahan setempat dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua, pengantar RT dan RW, kartu keluarga, dan KTP Kota Bandung. Kedua, data akan diinput di kelurahan. Ketiga, verifikasi dan validasi melalui mekanisme musyawarah kelurahan. Yang keempat, hasil verifikasi musyawarah kelurahan diinput oleh kelurahan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKSNG offline. Dan tahapan yang terakhir, kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan hasil musyawarah kelurahan secara kolektif. Persyaratan khusus afirmasi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Yang pertama, melampirkan surat rekomendasi dari Tim Pengujian Asesmen Center Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang kedua, calon peserta didik baru yang telah memiliki rekomendasi dari tenaga ahli, misalnya psikolog, dokter, terapis, dan profesional lainnya, agar dilampirkan pada saat pengujian. Selanjutnya, dokumen persyaratan tambahan jalur perpindahan tugas orang tua yaitu surat pindah tugas atau surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Dan daya tampung atau kuota jalur perpindahan orang tua ini dapat digunakan untuk calon peserta didik anak guru dengan memprioritaskan calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar. Syaratan tambahan untuk jalur prestasi. Yang pertama, nilai rapor kelas 4, 5, dan semester 1 kelas 6. Yang kedua, sertifikat hasil perlombaan atau penghargaan. Mekanisme PPDB secara umum. Pertama, pendataan diri atau mengumpulkan dokumen persyaratan secara daring. Kedua, pengisian data diri calon peserta didik oleh sekolah asal dan divalidasi oleh orang tua pada laman http://ppdb.bandung.go.id. Ketiga, melakukan pendaftaran untuk memilih sekolah dan jalur pada laman di atas. Keempat, verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen oleh sekolah tujuan. Kelima, pengumuman secara daring pada laman di atas. Dan yang terakhir, daftar ulang melalui sistem atau disesuaikan dengan situasi. Ayah Bunda, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pengambilan gambar. Pertama, siapkan dokumen persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya, letakkan dokumen tersebut pada tempat yang datar dengan pencahayaan yang terang. Siapkan juga handphone untuk pengambilan gambar dokumen persyaratan. Lalu, posisikan handphone sejajar dengan dokumen yang akan dipoto. Jangan lupa untuk memfokuskan terlebih dahulu agar hasil foto tidak buram. Pastikan seluruh bagian dokumen terfoto dengan baik. Jika foto dirasa sudah jelas, dapat dilanjutkan dengan memoto dokumen lain. Berikut ini tautan formulir pendataan diri penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Silahkan diklik tautannya ya.